Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Kali ini sangat fenomenal karena saya kebetulan kedatangan tamu yang menemukan salah satu situs sejarah berbentuk manuskrip yang kalau saya dan seumuran saya kalau tidak sekolah khusus tentang masalah membaca barang-barang kuno mustahil untuk bisa membacanya dan bagaimana. Hari ini saya kedatangan seorang tamu. Nanti biar memperkenalkan sendiri. Assalamualaikum, Ibu Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sudah sekitar 2 mingguan saya mendapatkan informasi ini, Bu ya. Iya betul. Perkenalkan dulu, Bu, biar lebih afdol siapa Ibu dan bagaimana Ibu. Nanti kita bicara tentang masalah ini nanti, Bu. Silakan, Bu. Perkenalkan, nama saya Muzainah. Saya berasal dari Desa Dupo, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Bangkalan. Kesibukan sehari saya di pendidikan, yaitu di SMP Negeri 1 Kokop sebagai guru bimbingan dan konseling. Ustadzah. Ya. Pemirsa. Ini Ustadzah pemirsa. Begitu. Ustadz, ya tadi Ustadz. Perkenalkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hosen, berasal dari Dusun Sumber Sempor, Desa Dupo, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan. Seharian saya yaitu sebagai guru honorer GTT di suatu lembaga SD di daerah Kecamatan Kokop. Oke, makasih. Bu Zainab, saya tuh kenalnya dengan Bu Zainab ini di medsos ya. Dan baru kali ini Allah mempertemukan langsung dengan Bu Zainab. Kalau komunikasi di medsos sering kita pakai WhatsApp dan segala macamnya. Ya. Karena Bu Zainab ini yang saya kenal dan saya tahu selama ini, itu bayangan dan kesimpulan saya adalah seorang sosok pejuang. Sering bersama-sama dengan aktivis Bangkalan bicara tentang masalah perkembangan politik, perkembangan sosial dan lain-lain ya, di medsos. Bu Zainab, gimana ceritanya ini kok bisa menemukan barang kuno begini, Bu Zainab? Ya sebenarnya sih pertamanya sanrasan sama sanrasan di desa itu kan juga sanrasan. Nah, sanrasannya tuh gini, pertamanya tuh saya datang ke tempat ngaji saya, agak dekat. Ketemu dengan teman saya. Teman saya tuh bilang gini, kamu itu loh maku kompo ya bara uyan, nggak punya jempolnya bara uyan. Loh, kamu punya? Iya, saya punya. Ya kalau gitu saya pengen tahu dong. Ya ke rumah saya gitu. Ya kebetulan jarak rumahnya emang nggak jauh, sekitar 1 kilo dari rumah saya. Iya. Akhirnya keesokan harinya sore-sore itu saya datang ke rumahnya. Ke rumah Ke rumahnya teman saya itu. Temannya Bu Zainab ini siapa namanya? Namanya Sayadi. Sayadi. Iya, kerja di UPTD Dinas Pendidikan. Pak Sayadi. Iya. Yang berikan informasi ini pertama kali. Lanjut, Bu. Nah, kemudian saya datang ke rumahnya sore-sore, beliau masih tidur. Nah, akhirnya dibangunin, akhirnya berangkat ke rumahnya, masih jalan kaki lewat pematang sawah. Oh, Sore-sore bukan di rumahnya Pak Sayadi. Bukan, di rumahnya kerabat yang lain, tapi masih kerabat saya juga. Kerabatnya beliau, kerabat saya juga. Ya. Nah, akhirnya saya penasaran, pokoknya habis maghrib itu jalan saya itu ke sana gitu. Ya. Akhirnya ya diambil sama tuan rumahnya, namanya Teh Awi itu. Yang punya ini Teh Awi. Oh, Teh Awi. Iya. Pemirsa, Teh Awi ini kalau istilah Madura itu biasa kuteh Awi. Biasanya bisa Marluwi, bisa Awi, Iya. sepenting Awi. Jadi disingkat menjadi Teh Awi. Teh Itu Awi. panggilan bahasa Madura, lakopnya Iya. orang Madura. Kuteh itu paman, pemirsa. Iya. Lanjut, betul. Bu. Nah, akhirnya dikasih tahu ini. Saya baca loh. Ini bahasa kok nama kakek saya pakai huruf Cebenan Caraka. Iya. Terus saya baca surat keterangan, oh ini ejaan yang belum disempurnakan gitu. Terus saya lihat tahun 1934. Jadi belum merdeka. Iya. Kertas ini sebelum merdeka ya. Iya, seperti ini, lubang-lubang semuanya sudah. Nah, ini gandeng sama ini, tapi ini kan orang Dopo itu terutama Sumber Sempor tuh hilir mode Kalimantan Madura. Sambas. Ya, nah, betul. Ini Sambas. Iya, kampung apa ini? Ini ngumpul 2 ini di satu rumah itu ya. Dengan anu tadi itu satu peti tadi itu ya. Iya.
Bukan peti, ini tanpa peti, yang peti Oh, lain. Oh, lain Nah, lagi pemirsa. nah ini akhirnya dikeluarin ini juga manuskrip ini, tulisan Jeben. Kebingungan akhirnya saya tanya, Teh, ini isinya apa? Saya juga nggak tahu. Ini kalau yang di bawah ini memang pakai aksara Caraka ya, Iya. namanya ya, Iya. Caraka. Dan kalau saya tidak begitu familiar, meskipun pernah belajar, tapi nggak sampai sempurna. Tapi mungkin ini ada apa, kalau zaman dulu mungkin yang pinter untuk belajar baca pasti bisa. Tapi yang jelas ini namanya pakai saya Raoyan. Raoyan, iya. Raoyan. Ini masih saya bisa ini. Cuma karena memang terlalu ini sudah tahun 34 ya, memang agak samar-samar tapi masih bisa dibaca. Pemirsa, di samping memang mempunyai apa namanya mendapatkan ini, dan Bu Zainah mendapatkan jempolnya mbahnya Kakeknya, kakek ya, saya, iya. kakeknya ini tahun 34. Di samping itu juga ada manuskrip yang sangat kuno nih saya melihatnya, dan nggak tahu kertas apa ini. Yang tahu nanti pasti ahli sejarawan dan arkeolog dan lain-lain sebagainya. Lanjut ceritakan setelah Nah, kemudian dia ngasih ini ke saya, memperlihatkan manuskrip ini. Ini isinya apa, Teh? Ketiawi. Iya, Ketiawi. Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Apalagi saya bilang gitu. Nah, akhirnya ini buku dari mana? Oh, ini dari leluhurmu yang dari Bu Ni. Nah, jadi saya punya cucu namanya Bu Ni. Oh, itu yang dari ibu ya. Iya, dari nenek dari ibu, cucu tapi sudah buyut. Buyut saya. Ini dari leluhurmu yang dari Juniknya gitu. Oh, yang tempo hari di Holin itu ya? Iya, bilang gitu. Ya sudah, kalau gitu saya pinjam, nanti saya perlihatkan dengan sejarawan Bangkalan. Jadi gitu. sejarahnya manuskrip ini ditemukan, dan menurut cerita Bu siapa barusan? Cerita dari Teawi ini ya? Iya. Ini peninggalan dari silsilah dari buyut ibunya yang Bu perempuan. Zainah. Iya, Bu dari Zainah. ibu saya. Kalau Ustadz tentang masalah ini pernah dengar nggak, atau mempunyai informasi juga tentang masalah ini, Ustadz? Masalah ini saya belum pernah. Belum ya? Iya, belum pernah juga mendengar dari mana asal-asalnya gitu, tapi ini tersimpan mungkin dari atasnya itu emang Iya. harus dijaga gitu. Cangkring mantu Dijaga. cerem pernah. Wong ini katanya kalau anu sudah kembalikan ke saya lagi. Datang mimpi katanya gitu kalau anu gitu, datang mimpi. Ini? Iya. Yang satunya ini malah datang mimpi ada anu gitu. Oh, Katanya. ya kan memang ada mitos-mitos tertentu memang di Iya. cerita-cerita kuno. Kalau memang barang-barang kuno ini yang bahkan sampai disakarakan pun seolah-olah ini tidak boleh disentuh segala macamnya. Cuma salah satu penjelasan dari salah satu teman yang memang banyak mengerti tentang masalah ini, sebetulnya ini berisi ilmu-ilmu dan juga berisi pengalaman-pengalaman, dan juga kadang juga ini pengobatan dulu. Tapi kan memang kita ini tidak tahu baca ini. Makanya nanti insya Allah setelah sandasan ini tayang akan saya sondingkan ke teman-teman, karena saya dengar di UGM itu ada jurusan ya yang memang belajar tentang masalah aksara-aksara yang semacam ini. Bahkan banyak jenisnya katanya. Insya Allah masih bisa kebaca, dan alhamdulillah saya minta tadi Bu tadi fotokopinya. Yang fotokopi Bu ya. Iya. Bu Zainah, ini menurut berapa apa ya kalau ke atas itu ya, bukan dari mbahnya Bu Zainah berarti bukan. Lain lagi kan? Dari ibu. Yang dari ibu bukan dari 30 buyut, dari bukan ibu. tahun 34 kayaknya. Bukan, ini. Sebelum-sebelumnya ya. Kalau kemarin katanya Pak Oding itu ini sekitar abad 14-15. Sekitar itu informasinya. Tapi masih belum pastikan ya. Karena mungkin kalau orang arkeolog pasti dengan jenis kertasnya, dengan serat kayu, serat dan macamnya itu, serat kayu ini kan? Iya. Ini Serat kayu insya Allah abad 15 kalau disejarah. Ternyata seratnya serat kayu misal. Serat kayu. Bagi arkeolog. Kalau lontar kan sekitar abad 14 lontar. Iya, 15. ini kayu. Serat kayu. 15 itu ya Islam sudah masuk, cuma nggak bertuan di sini begitu ya. Itu ya. Kayak Hindu apa gimana ini? Iya makanya ini pasti Hindu Buddha gitu saya, tapi jelas ketauhidan di dalamnya. Oh gitu. Nah, tapi di Facebook itu ada yang komen, ini Mataram kuno, bilang gitu. Oh, Mataram kuno. Iya. Tapi nanti agar lebih Yang dipastikan. Iya.
Karena ini memang barang langka dan satu memang ini barang bernilai Bu Zainah. Iya. Bisa saja nanti di Dupo atau di sini di Kabupaten Bangkalan untuk bagaimana mendokumentasikan Iya. ini. Yang penting tahu dulu apa isinya nanti. Kan ini Iya, yang kita betul, cari. betul. Pak Ustadz, ini untuk yang manuskrip pakai Dari- aksara. Ceben. Nggak tahu juga nih apa aksaranya jadi. Ceben. Cebennya. Ceben. Terus yang itu dapat dari mana Bu sampean? Nah, ini setelah saya mau kedatangan tamu dari Hmm. tim telusur sejarah Bangkalan, saya ngomong, Cak Sayedi besok ke rumah saya ya. Ada yang mau hadir ke rumah saya dari Bangkalan, kayak gitu, Pak Uding itu. Oh siap, tapi saya menemukan lagi apa? Saya dari Juk Panci gitu. Dari leluhurnya, dari leluhur Puju. kita yang dari Juk Panci. Pemirsa, Nah. yang disebut ju itu kalau bahasa Sunda puju. Puju. Kalau puju itu ada leluhur. Leluhur, Leluhur. iya. Tapi ada juga yang mengatakan puju itu adalah karomah, Iya. karamat dan orang yang soleh gitu ya. Iya. Dianggap puju. Cuma Iya. secara umum puju itu adalah Leluhur, kakek iya. leluhurnya Leluhur, kita. iya. Lanjut Bu. Iya. Nah, akhirnya saya datang Ju siapa tadi? Juk Panci. Ju Panci. Iya, perempuan itu. Perempuan. Itu leluhurnya Bu Zainah. Iya. Yang dari ibu juga, tapi dari pihak lakinya. Oh gitu. Dari buyut yang laki. Gitu. mm. Akhirnya malam Senin sore karena Selasanya kan beliau Pak Uding yang mau hadir. Senin sore saya ke rumahnya di Persempor juga. Jadi buyut saya tuh menikah sama seorang kampung Persempor gitu ceritanya. Nah, akhirnya saya datang ketemu Pak, nurunin Pak dari langgarnya di atas. Ya, yang namanya Langgar kona ya, langgar kona. Oh, nggak pernah nggak pernah dirawat, yang kotor, banyak debunya itu. Yang tadi itu? Iya, yang tadi itu. Sampai ini di dalamnya semuanya. Sama katoknya apa itu. Akhirnya saya buka. Saya buka-buka ini kok tulisan Arab gitu. Nah, saya itu kalau nggak ada jebernya pas lo ngam temun kitab kundul karena saya bukan alumni pondok pesantren. Nah, ini. Tapi kalau kertasnya kayak kertas ya, bukan seperti yang tadi ya. Kayaknya Sama ya? Iya. Ini kulit katanya kemarin yang dilihat sama Pak Ini Udin. pemirsa, ini manuskrip yang lain tapi ini jelas berbahasa Arab. Tulisannya Berbahasa- Arab tapi kayaknya ada bahasa Jawa. Iya. Jawa. Oh ya, tulisan Arab pakai huruf Arab. Pakai huruf Arab. Iya, kayaknya ini bahasa Bahasa Jawa tapi tulisan Arab. enggak bahasa Arab. Ini yang primbon. Oh ya Bu, ya apa namanya? Macem-macem ini. Macem-macem. Ada 3. Mungkin nenek moyang kita itu di atas kasihan kepada cucunya gitu Mas. Cucunya ini Biar dianu gitu ya? Iya. Apa nanti cucunya itu bisa Kitab ini, Bu. mempelajari ya sebanyak Iya. kitab. Wa minal jawazim. Oh, hebat berarti baca. Ini ya kitab Pondok kuno pesantren. ini. Tapi ini sudah ada, ini sasa Bu, ada sasaan. Ada sasaannya. Artinya kalau pesantren itu memang untuk memahami masing-masing kalimat itu disasa di Iya. bawahnya biasanya. Iya, Bu. Berarti ini kitab. pernah mondok mungkin yang punya ya. Ya. Tapi kita nggak ngerti siapa beliau. Tapi meskipun ini ya kayak tulisan tangan juga, bukan cetakan ini kayak. Iya. Tapi seandainya ini bisa baca, mungkin bisa bayang-bayangkan ini kitab apa saya ini sebetulnya. Cuma ini ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, panikah, panungkem Bu. Panungkem. Ini Bu. Nurung. Aduh, sulit juga dibaca. Tapi ini kayaknya bahasanya bahasa Madura, cuma pakai huruf Arab ya, pakai huruf. Yang ini. Terus ini Pak Empun. Ini Apa yang kitab, ini yang kitab ini. kitab itu? Ini kayaknya Kemarin- seperti fikih itu. Yang ini Vicky. Ya kitab ini. Kalau ini, ini Arab juga. Arab juga, iya. Arab Bismillahirrahmanirrahim. Ini manusia, ini bacaan apa? Wajahnya apa ini? Ini doa Bu. Allahumma rzuqna. Ini doa. Ini ke sini. Iya. Wah ini agak jelas ini,
radhiyallahu anhu kafaka min ilmin. Oh ini kitab ini. Kitab. Intin ayya difama la yas'alukum jahluhu wa qala al-ulama oh ya Bu. Kitab-kitab ini urusan wudu. Nah, masalah fikih berarti ini. Fikih. Bikafiyatil wudu. Ini yang primbon berarti. Iya. Wassalat. Pemirsa, ternyata ganteng indah tulisannya. Ini jelas bukan hasil cetakan, tapi ini ada tulisan tangan rapi banget. Sangat luar biasa. Saya sempat bisa melihat juga sekilas ya. Yufaqihu fiddin wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ada hadisnya juga. Ya, fikih ini kayaknya. Kalau isinya mungkin sudah banyak yang, cuma ini uniknya sisa masa lampaunya ini yang punya. Iya, leluhurnya. Kita tidak tahu siapa yang punya ini juga kita tidak tahu. Iya. Ini fikih. Ini mungkin yang primbon ya. Iya, yang primbon itu. Kalau ini kayaknya ya kalau yang ini? Kalau yang ini nih sama-sama kita sama-sama belum paham. Ini. Oh, ini kitab juga. Iya. Oh, lain ini. Iya, lain. Berarti ada 4 dulu. Ada 3. Satu yang lagi. tulisan Arab ada 3, yang primbon, Iya. yang tulisan Jawa 1. Jawa 1, Tulisan Arab. yang Arab. Ini kayaknya juga kertas Bu. Kayu Bu ya. Iya. Aduh. Khawatir saya nih. Iya, ini nggak bisa dianu ini. Nggak bisa dibuka, Kemarin nggak sempat di hair dryer. Loh, ini kalau dibuka rusak Bu. Iya, harus di hair dryer gitu. Nanti buka sendiri. Ini mungkin. Loh, ini Mas. Ini pakai bahasa pakai apa? Pakai huruf Arab tapi bahasa Jawa. Ada Jawanya, bahasa Jawanya. Iya, bahasa Jawa ini. Lingsir. Iya, bahasa Jawa. Tapi Jawa kuno juga. Kayak primbon juga berarti. Mungkin iya ini. Jadi ini kalau dibeli nanti bisa belajar mahabbah sih. Sebagai sebuah media online, Lingkar Jatim memiliki 2 produk utama. Website untuk karya jurnalistik berbasis tulisan dan YouTube sebagai media konten jurnalis audio visual. Untuk website, para calon mitra kerja bisa memanfaatkan advertorial tulisan dan banner web guna melakukan berbagai promo, baik itu produk, program kerja, ucapan selamat, dan sebagainya. Adapun secara audio visual, promo bisa dilakukan berupa iklan display dan video komersial. Silakan saksikan video komersial berikut ini. Berminat bekerja sama, silakan hubungi admin kami di nomor 0856 4813 5739. Oke, pemirsa, nanti saya akan coba untuk Zoom ini, dan mudah-mudahan nanti sudah ada janji dengan salah satu sejarawan, Bapak Agus Rahendra. Insya Allah saya tadi sempat mengirimkan penggalan videonya. Insya Allah bisa baca beliau masalah ini. Iya. Nanti insya Allah akan ada episode selanjutnya untuk mengerti tentang masalah isi yang ini. Yang ini yang menarik memang. Yang sangat menarik. Satu, kertasnya kayu, ya sudah bisa Iya. dipastikan dan saya sudah merasakan ini. Yang kedua, tidak tahu apa isinya karena memang Isinya buruknya tidak saya tahu. kenal. Kalau yang ini sudah bisa meraba-raba Bu ya, kalau Iya. yang ini. Cuma yang ini juga bagian dari barang-barang kuno yang sempat disimpan oleh leluhurnya Bu Zainah dan Iya. Ustadz Hasib. Ustadz Hasib, ini ada kartok dan macamnya, ini untuk apa ini kayaknya? Ini Bagian. mungkin kalau pas waktu dulu itu buka Buka ke situ ya. Iya, Gempar. Oke. Gempar. Oh, tapi itu Jempar. nilai kunonya juga yang Iya. punya. Kalau Ada sekarang- itu juga. Jangan-jangan banyak Bu Zainah yang di sana. Ada kain tenun. Tenun. Ada di luar. Oh, coba ambil. Yang di coklat enggak ada di luar sini saya bawa. Kain tenun. Nah, iya ada Peninggalan. piring. Wah, ini peninggalan dulu juga. Peninggalan buyut yang dari pihak laki. Yang pihak laki. Dari turun anunya.
dari luhur yang laki-laki. Ini kain tenun, ternyata di daerah Sumber Sempor tuh kerabat-kerabat saya dulu, luhur saya juga menenun. Oh, Ini dulu. hasilnya, ini Tapi- ratusan sudah ini. Masuk ini pemirsa. Masih utuh. Masih utuh, ini satu, ada 2. Ini ada piring. Ini tenun. Ini juga tenun. Biasa, ini tahun berapa yang tahu? Nggak itu ngerti. pasti. Ini luar biasa, Bu. Ini Iya. dari luhurnya Ibu semua ya? Iya. Ini tenun langsung, bukan kain ini. Bukan buat kain biasa, ini iya, pasti tenun. Manualan. ini buat sarung, buat apa ini. Alatnya itu ada tapi sudah rusak, di sana ada. Pemirsa pasti di sana punya nilai Ada, sejarah ada. banyak ya. Artinya Cuman karena kita nggak ngerti. Leluhur-leluhurnya, oh ya mungkin meskipun leluhur saya juga begitu karena memang meskipun di Kokop dan di Modung itu sama juga. Artinya generasinya banyak yang tidak Iya. Tapi Sudah kan- tidak berpikir Tapi itu. kan Iya. enggak semuanya gitu, Pak. ini hanya peninggalan saya yang ditemukan. Mestinya tidak hanya ini, mestinya Bu ya. Iya. Bagaimana ilmunya diturunkan, diwariskan dan segala macamnya, Iya. biar nilai-nilai masa lalu itu betul-betul masih sampai ke kita sekarang. Kan Iya. gitu. Kalau ini nanti saya coba untuk komunikasikan dengan orang-orang yang tahu tentang masa sejarah, pasti ini akan ada sejarahnya. Iya, betul. Atau setidaknya nanti pemerintah daerah atau siapapun yang mempunyai kepedulian terhadap sejarah Bangkalan khususnya bahwa di Kokop ada peninggalan semacam ini. Berarti diakui atau tidak bisa dipastikan di daerah sana itu dulu banyak yang ahli penenun. Iya. Penenun. Iya. Dan kita sekarang ini sebetulnya tidak pernah mendengar bahwa kita itu ahli Tidak pernah, penenun. iya, tidak pernah. Ya. Baru pertama kali. Saya juga baru pertama kali. Ini kayak sarung atau gimana iya, ya? sama, iya. Iya kayak sarung. Beda warna. Ini kebayangku sekarang ini nyaman juga ini Bu aslinya, Bu. Iya. Karena Kapas kayak zamannya. Kapas. karena masih kuat pemirsa. Oke Bu, ini yang dari mana kami dapat? Dari leluhur Jupaci ini. Yang dipanci. Iya, Jupaci. Ini turunannya ini. Oh, yang seperti iya. ini. Beda dengan yang Beda ini. ya. Ah, ini ini. juga Jupaci. Ini pemirsa, ini piring kuno. Piring kuno. Dari batu. Ini batu ya. Batu. Ini pemirsa. Bagi yang tahu tentang masalah sejarah piring ini atau memang kapan piring ini dibuat gitu. Ini batu, bener batu ini. Batu. Ternyata dulu itu oh ini ada catnya Bu. Iya. Catnya itu Ada naga, bukan naga. apa harimau ya? Kayak semacam harimau. Kepala. Tapi yang tahu tentang masalah ini Ahli pasti sejarah. adalah orang ahli sejarah. Iya. Ini ada bacaan Allahnya ini kayaknya. Iya. Kayak tulisan Arab ya? Iya. Iya. Luar biasa Bu Zain ini. Banyak ini apa namanya? Lagi tulisan baru ketemu kemarin nggak kita. Iya. Ada jangan-jangan ini jimat Bu, bukan ya? Saya Jangan-jangan juga jimat Bu, baru celengkeh. tahu Bu. kemarin. Celengkeh. Karena mau hadir di sejarah di Bangkalan kemarin dibawa semua sama kerabat saya di rumah saya. Mudah-mudahan Sandasan bisa menjadi fasilitas, bisa menjadi sarana untuk bagaimana menguak makna dari apa yang ditemukan oleh Bu Zainah. Ya, Bu Zainah barangkali ada hal yang mau disampaikan lagi, Bu, Pak juga Pak Ustadz. Ya, ini menurut cerita dari lisan kelisan. Ya. Dari lisan kelisan dari nenek moyang bahwasannya Juk Panci ini merupakan orang dari Bangkalan. Dari Bangkalan. Panci. Iya. Panci itu nama apa? Bukan namanya leluhurnya Bu Zainah, bukan? Iya. Leluhur saya. Leluhur Sama, Zainah. leluhur Oh ini iya kan iya dia. iya. Sama Iya gitu. iya iya. Iya. Pelarian dari Bangkalan dan Menikah mau menikah dengan orang yang ada di Dupok. Panci. Nah, Di asal desa Tramo. Iya, tapi Berkedudukan di Sumber berkedudukan Sempor. di Sumber Sempor. Di Dupok. Desa Dupok. Beliau bernama Pujuk Rampet. Bujuk Rampet. Iya. Suaminya. Suaminya dari- Pujuk Panci. Bujuk Panci. Oh, Iya. Bujuk Panci ini perempuan. Iya. Perempuan Panci ini. Iya iya Usulnya iya. memang dari Bangkalan, Dari Bangkalan. gitu. Hmm. Kemarin sempat ditelusuri sama Pak Oding, memang ada namanya Raden Ayu Panci, itu terus putus keturunannya. Oh gitu. Wah, Iya. Bu Zainah ini. Ketemu sekarang sama Ustadz ini. Oh nanti yang Tapi- juga teh panci juga apa namanya teh panci
sempat bicara di sini dulu yang banyak paham tentang masalah sejarah Kecakranegatan Bangkalan. Iya. Nanti saya coba untuk konfirmasi, Bu. Terus ceritakan Tat. Terus Jadi itu tadi apa namanya orang Bangkalan, Keraton Bangkalan dulu. asalnya dari Keraton Bangkalan. Keraton Bangkalan dulu Ya, ke karena tidak setuju dari pihak Menikah keluarga, tidak direstui, yang lari dari gitu. Kokop gitu melarikan Di diri ke ikut ke Kokop. Kokop. Hmm. Ya. Dari sejak dulu itu melarikan itu pasti Memang ada, Tidak ya, bukan sekarang sekarang. tahu saya. Pujuk Rampet ini mungkin termasuk Pujuk tokoh Rampet. gitu dulu, Ah. entah tokoh agama, entah tokoh masyarakat, nggak ngerti juga. Iya, Gitu. Pujuk Rampet. Iya, Pujuk Lanjut. Rampet itu asal mulanya dari desa Teramo sebenarnya. Teramo sebenarnya. Perbatasan antara Dupok dan Teramo. Teramo. Soalnya makamnya ngumpul. Di Jadi situ? Juk Panci itu ketika meninggal minta dimakamkan di Teramo. Teramo. Baratnya Tor Asem itu. Iya. Saya Di pernah Dusun datang. Terasem, di Sekarang sana. masih itu Pujuk itu tempatnya masih terawat, Bu. Ada. masih terawat. Di Tapi tidak dibangun karena tidak boleh. Nggak mau Tidak katanya. mau. Ada Katanya ibunya semacam itu nggak mau katanya. semacam Oh. sudah biarkan gitu. Ya biasanya kalau dipaksakan bisa roboh sendiri Iya. gitu-gitu kan. Itu mitos-mitos yang tadi di mana-mana Iya. begitu itu. Tapi Oh, di atas- tapi tetap ada ya. Tetap Ada. ada. Dan sering Di atasnya itu di- ada ziarahi oleh Ziarahi. anak keturunannya. Iya. Termasuk ibu gitu ya. Iya. Iya. Sekali Lanjut, Tat. saya cuma. Konon Pujuk Panci ini yang bernama Agak dekat. Tat. Raden Ayu Panji merupakan cucu dari Sultan Abdul Qadirun. Oh, ya Ustaz Abdul Qadirun masih. Iya. Kalau ceritanya dari kemarin tuh tidak terlalu tidak terlalu berabad-abad karena Iya. mulai memasuki ke Islam. ya Iya. kalau Qadirun Makanya itu. ininya tulisan Arab. Ya. Dari sana gitu. Lanjut, Tat. Punya anak. Yang Sultan Qadirun tersebut kan mempunyai anak kalau nggak salah 46. Dan anak yang ke-43 yang bernama Raden Ayu Purwowinoto. Nama dagingnya itu Selama. Dan suaminya itu Aryo Winoto. Punya anak. Nanti Punya anak. Raden Ayu Panci. Ya, Oh, Pujuk itu Panci tersebut. ceritanya Berarti yang iya. dari Pujuk Panci ini ya. Iya. Jadi kalau nanti alur itu agaknya yang lebih paham itu Pak Odi. Teh Panci Teh Panci Mi. Iya. Itu kan memang keturunannya langsung. Iya. Yang Teh Panci Mi itu. Nanti saya coba untuk bagaimana Cak Matur kayak melaki petah Iya. untuk bagaimana menggatuk-gatukkan ini gimana sebetulnya kan gitu Iya. Bu ya. Kemarin kan memang bukunya sempat dibuka, habis itu memang tidak ada putus turunannya itu. Raden Ayu Tapi Panji. Pak Oding pengen mau dilihat yang dipegang Pak Rahmat katanya di rumahnya di Iya. Halim 2. Itu yang punya lengkap. Keturunannya. Tapi karena ini memang putus, bisa saja sejarahnya kan karena kabur ke Kecamatan Kokok. Gitu. Raden Ayu Panji. Oh, Iya. iya. Bisa saja ke sana, iya. Mungkin penggalan-penggalan sejarah ini dengan penemuan ini Iya. bisa itu nyambung. Nyambung. Sejarahnya nyambung dan Iya. dan menjadi bagian dari penambahan sejarah Bangkalan biar lebih utuh lagi, Bu. Iya. Dan ini mestinya pemerintah daerah bisa untuk melakukan langkah-langkah agar cerita ini betul-betul bisa nyambung. Dan apalagi masalah ini kalau nanti Ini, sampai iya. ini ada yang tahu dan macamnya tentang masalah isinya, jangan-jangan ini nanti menginformasikan tentang Bangkalan atau Madura secara umum atau gimana, atau ilmu-ilmu, jangan-jangan ada ilmu kebal, ilmu kesaktian dan lain-lain. Tapi yang pasti ini adalah peninggalan dari leluhur di daerah Kabupaten Bangkalan, khususnya di Kokop. Bu ya, Bu Iya, Zainah. betul. Ustadz, Ibu, terima kasih banyak atas bagi ceritanya di sini. Mudah-mudahan ini tidak selesai di sini, ada tindak lanjut dan ada nilai-nilai yang bisa kita ambil selanjutnya. Amin. Silakan barangkali ada yang mau disampaikan yang penting untuk harapannya Ibu tentang masalah semua ini. Sampaikan Bu, barangkali ada yang nanti mau respon. Oke, terima kasih. Dengan penemuan manuskrip ini, baik yang tulisan Arab maupun kuno, ada yang suatu saat ada yang bisa mengartikan sehingga kami tidak penasaran akan isinya ini, terutama yang tulisan kuno ini. Bu, Iya. memang Bu keker Bu. Memang Bu. Jadi
harapan kami semua ya, yang terutama yang ada di Kecamatan Kokop ingin tahu isinya apa nanti. Mohon ada tindak lanjut untuk yang berwenang tentang sejarah ini, terutama di Bangkalan seperti itu, Pak Lindan. Oke, Ustadz, ngereng tertib. Sudah cukup dari Bu Siti Musa itu saja. Gitu ya. Ya. Pemirsa, demikian atas bagi-bagi cerita tentang masalah penemuan baru, dan ini insya Allah menjadi sesuatu yang fenomenal sebetulnya kalau ini ditemukan orang-orang yang ahlinya, tapi menjadi biasa-biasa saja ketika ini dianggap biasa oleh setiap orang. Karena saya melihat ini ada sebuah nilai-nilai sejarah yang sangat luar biasa. Pasti di sini akan mengumpulkan banyak informasi tentang masalah Bangkalan dulu, Kokop dulu, Madura dulu, bahkan bisa jadi Indonesia dulu yang ada di sini. Dan yang bisa untuk membaca itu adalah orang para ahlinya, bukan saya, bukan Bu Zainab, bukan Ustadz Hatip. Iya. Dan insya Allah dari channel ini barangkali ada pemirsa ataupun para ahli yang mempunyai kepedulian untuk bagaimana menguak sejarah dari semua manuskrip ini. Mudah-mudahan bisa menindaklanjutinya, apakah nanti datang ke Kokop. Dan di Sanlasan pas rencananya katanya, tapi belum diserahkan secara resmi, diberi fotokopinya. Di samping nanti kalau minta yang asli bisa nanti menghubungi Bu Zainah, atau bisa tim Sanlasan bisa mengantarkan ke sana, Bu ya. Tapi kalau yang fotokopi saya minta, Bu ya. Iya. Gak usah dibawa pulang lagi ke dalam peti gitu ya. Memang saya siapkan, Jadi, khawatir ada yang minta. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.